Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Wim Maja dari divisi marketing di Raja Sukses Propertindo atau Rumah Ningrat. Kali ini kita lanjut di tahap kedua ya, bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik. Setelah beberapa hari lalu saya memposting, itu sekarang adalah versi keduanya ya. Yang selanjutnya adalah contoh pemimpin yang baik itu sering mengapresiasi. Cara menjadi pemimpin baik adalah mengapresiasi hasil pekerjaan anggotanya ya. Jadi pemimpin itu tidak meremehkan progres atau hasil sekecil apapun baginya. Di balik setiap pekerjaan ada kerja keras tim yang patut diapresiasi gitu ya. Hal ini membuat karyawan merasa dihargai dan meningkatkan kepercayaan diri serta kepuasan kerja. Ketika tim mengetahui pemimpin menghargai kinerja mereka, itu nanti motivasi untuk tampil lebih baik itu akan muncul, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas kerja si karyawan tersebut. Selanjutnya itu tidak malu mengakui kesalahan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang bijaksana, yaitu mengakui kesalahan diri sendiri. Meskipun sudah berada di posisi di atas, tetapi leader bisa melakukan kekeliruan ataupun tetap saja punya kesalahan. Seringkali pemimpin tidak ingin mengakui kesalahan karena takut mendapat label tidak kompeten atau sebagainya. Parahnya lagi justru menyalahkan anggota tim tersebut gitu loh. Jika pemimpin melakukan hal ini, maka jangan berharap karyawan akan kembali berempati dan menghargai Anda. Sebaliknya, pemimpin harus berani mengakui dan belajar dari kesalahan tersebut. Apabila karyawan yang membuat kesalahan, itu langkah yang perlu Anda lakukan adalah membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya itu menerima kritik dan saran dari bawahan ya. Apabila Anda melihat contoh pemimpin yang baik di Indonesia, rata-rata menerima kritikan dan saran dari bawahannya. Menjadi seorang leader itu bukan hanya tentang mengatur orang untuk melakukan pekerjaan, melainkan juga mampu menerima kritik dan saran dari seorang bawahan gitu ya. Lalu yang 10 itu memberikan feedback positif. Menjadi pemimpin yang baik berarti peduli dengan hasil kerja dan kualitas diri anggota tim. Anda bertanggung jawab memantau prestasi dan bakat karyawan yang miliki. Pemimpin wajib memberikan umpan balik yang positif terkait performa untuk kebaikan di masa depan. Sebagai tim mungkin tidak menyadari ketika membuat kesalahan, oleh karenanya kritik dan masukan dari pemimpin itu sangat berperan penting untuk memberitahu tim letak kesalahan yang harus diperbaiki. Di samping itu karyawan kurang berkontribusi atau maksimal dalam bekerja perlu mendapat arahan khusus agar bisa terus meningkatkan keahlian diri mereka. Lalu selanjutnya memberikan ruang bagi anggota tim untuk berkontribusi. Salah satu cara menjadi pemimpin yang baik adalah dalam organisasi adalah memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi anggota untuk terlibat dalam setiap diskusi. Menerangkan bahwa gelar dan posisi pemimpin itu sering mengintimidasi anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau perumusan ide. Pemimpin yang baik itu akan menggunakan jabatannya untuk mendorong setiap anggota memberikan pendapat, mengasah keberanian untuk terlibat tiap rapat gitu ya. Jadi yang selanjutnya mampu membuat keputusan. Membuat keputusan yang tepat merupakan ciri kepemimpinan yang sukses. Keputusan yang pemimpinan buat terkadang juga hasil diskusi dengan tim sehingga menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi setiap anggotanya. Selanjutnya punya tanggung jawab tinggi, rasa tanggung jawab yang tinggi pada pekerjaan kebijakan pemimpin buat mereka membuat merupakan alasan tim menghargai Anda gitu ya. Jika pemimpin saja tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, tetapi menuntut lalu akan menjadi apa gitu loh pemimpin tersebut. Jadi sebisa mungkin kalau bisa buat temen-temen itu kita harus tahu juga karakter-karakter si marketingnya ya, atau anggota timnya. Jangan ketika kita memiliki tugas dari atasan itu hanya menyuruh dan menyuruh. Jadi dari atasan ke kita, dari kita harus saring dulu seperti apa tugas-tugasnya lalu dibagi. Apalagi kalau misalnya penugasan itu tidak ada yang ibaratnya semuanya tidak kebagian gitu ya. Jadi semua anggota tim itu harus kebagian karena apa? Karena
agar mereka sendiri itu merasa bahwa mereka itu dianggap di dalam tim tersebut gitu loh. Intinya mah jangan pilih kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.